apa ya, didambakan oleh anak-anak gitu kan. Kapannya si bapak itu masuk, kapannya ibu ini masuk, saya ingin segera kita belajar dengan ibu itu, kan begitu Pak. Nah ini mungkin silahkanlah, saya yakin masing-masing sudah bisa mengukur. Nah kemudian yang berikutnya, kita sebagai ASN katanya harus menjaga kualitas kita sebagai pelayan publik. Nah jadi Pak, nggak ada istilah nih, misalnya kita melayani siswa, termasuk misalnya kalau sakit sampai mengantarkan, saya juga pengalaman Pak di SMA 12 itu, anak yang sakit itu sampai diantar ke rumah sakit. Misalnya kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 11 Pandeglang, para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian TAS yang saya hormati, ya. Bapak Ibu guru semuanya, perlu saya informasikan bahwa saya mendapatkan tugas dari guru penggerak, sudah ada di modul 2, kebetulan ini sudah hampir setengahnya ya, sudah ada di modul 2, yaitu ada tugas untuk mengimbaskan terkait budaya positif di lingkungan sekolah, ya, yang mana nanti ini akan di-upload pada LMS dan tugas-tugas dalam guru penggerak. Sebetulnya, next Pak, kalau kita lihat yang namanya budaya positif itu memang perlu ditingkatkan dan perlu dilaksanakan di sekolah, ya. Saya akan memulai dengan pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju tidak? Setuju ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, Setuju. ya, secara umum kita setuju, tapi nanti kita lihat dalam penjelasannya, terutama dalam kurikulum Merdeka seperti apa, ya, kaitannya berbagai macam hukuman, berbagai macam reward pada pengaruhnya terhadap anak, baik itu motivasi-motivasi intrinsik ataupun motivasi-motivasi ekstrinsik. Kita lihat disiplin positif, ya, dalam mind mappingnya, dalam peta konsepnya ini ada teori kontrol yang dipelopori oleh Dr. William Glasser. Di sini kita lihat bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kembalikan kepada diri kita secara refleksi sebetulnya. Bisa kita teorikan ketika kita misalnya menggenggam, tangan kita menggenggam uang logam, tetapi ada teman kita yang berusaha untuk membuka uang logam dalam tangan kita. Kalau kita tidak mau, selamanya itu akan terjadi tarik menarik. Tetapi ketika teman kita pun tidak memaksa untuk membuka, dan ketika kita sudah legowo dengan sadar, maka koin itu akan terbuka sendiri. Nah berarti, ya, berarti betul yang mengontrol diri kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Baik itu terhadap budaya positif, terhadap pekerjaan, terhadap kesadaran, ataupun terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan jelas, ya, yang akan diturunkan kepada teori motivasi, ya. Nah, dalam teori motivasi ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik, ya. Terutama kalau kita lihat untuk motivasi yang dari luar, ini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Berbeda dengan motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Diri sendiri. Ini tanggung jawab kita, ya. Ini moral kita. Ini kewajiban kita, sudah gitu, ya. Contoh, ketika Bapak Kepala Sekolah tidak ada misalnya, kalau kita motivasi intrinsik, alah nggak ada ini, santai aja. Tetapi kalau motivasinya intrinsik, ada dan tidak ada, akan tetap kita melaksanakan dengan tugas yang kita ini, ya. Di sekolah kita memang nggak ada, tapi di sekolah lain ada, ya. Kemudian juga terkait dengan 5 posisi kontrol. Nah, di sini guru itu ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Di mana nanti kita pembuat rasa di mana kita fungsi guru sebagai penghukum? Di mana fungsi guru sebagai pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau dan manajer? Tergantung. Nah ini memaknai tentang disiplin, biasanya ketika kita mengatakan disiplin itu patuh, ya, kemudian juga serius, hukuman. Sebetulnya kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, artinya belajar, ya, gitu. Jadi kalau kita lihat disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang akan kita hargai atau apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, disiplin ini biasanya sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan misalnya, ya, untuk menghubungkan kata disiplin dengan
ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut, Pak. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Ternyata di sini secara umum bahwa dikatakan oleh Dr. William Glasser dengan teori kontrolnya bahwa diyakini maka motivasi intrinsik akan terbangun dalam diri kita, ya, akan tertata kelola dalam diri kita. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu tadi sebetulnya mungkin boleh-boleh saja, tapi tidak terlalu diangkat gitu terkait dengan reward ataupun terlalu dengan hadiah yang berasal dari luar, apakah bentuk benda ataupun barang atau apanya, tetapi lebih kepada motivasi intrinsik yang kita angkat. Ya. Baik, pada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi kita lihat apa perbedaan ini semua ya. Dan perlu barangkali kita juga aplikasikan atau terapkan pada murid kita di sekolah ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan. Contoh, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Siun kita, ya. Siun khawatir, takut dipotong tukin misalnya, takut diberhentiin, takut dikasih cuti. Nah, ini eksternal. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Nah, bagaimana motivasi? Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti yang waktu saya menginginkan video gitu, memecahkan alat. Sebetulnya barangkali kamu harus mengganti, kamu teledor ya. Kamu begini harusnya, tapi tidak ada manusia yang sempurna misalnya. Atau saya juga pernah waktu SMA memecahkan alat. Jadi tenang gitu loh. Tungtungnya masih tak ganti sebenarnya. Ya, mungkin nama ganti mana ya ganti, tapi caranya. Ya, lanjut. Yang mudah-mudahan sedikit manfaat ya dari apa yang saya jelaskan, terutama untuk pengimasan guru penggerak yang mau tidak mau harus dilakukan oleh siapapun yang akan menjadi guru penggerak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.